Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan keluar rumah untuk kondisi yang penting saja ya. Jaga jarak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Teks eksposisi. Tentu sudah pernah mendengar ya. Teks eksposisi merupakan teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Contohnya berita dan laporan. Karangan atau paragraf yang bersifat eksposisi disebut ekspositoris. Ekspositoris ya. Contoh tema yang dapat dikembangkan, misalnya manfaat ekstrak kulit manggis. Nanti menjelaskan apa saja manfaat ekstrak kulit manggis. Bagaimana perkembangan bisnis ikan tawar. Atau hal-hal yang menyebabkan kegalauan pada remaja. Semua dijelaskan dan merupakan sebuah informasi. Bisa berupa berita ataupun laporan. Pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada umum khusus, khusus umum, ini kebalikannya ya. Kemudian ada ilustrasi dan perbandingan. Mari kita kupas satu persatu. Pola pengembangan umum khusus. Apa itu? Gagasan umum atau kalimat utamanya terdapat di awal paragraf atau disebut juga paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Ini contoh paragrafnya. Kalimat pertama yang Bu Un beri warna biru adalah kalimat utama atau gagasan umum. Letaknya di awal paragraf. Kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Dia menjelaskan dari kalimat pertama. Biasanya ditandai dengan kata tunjuk. Itu. Nah, ini, itu. Pembelajaran ini, aktivitas itu. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat penjelas. Yang dijelaskan adalah kalimat nomor 1 atau gagasan utamanya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat berbagai aktivitas kini dilakukan dengan cara berbeda. Aktivitas itu menjelaskan aktivitas pada pandemi COVID-19. Jadi ini penjelas. Salah satunya adalah proses belajar mengajar. Saat ini, negara-negara yang diterpa COVID-19 termasuk Indonesia harus menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Sistem pembelajaran ini untuk menghindari potensi penyebaran virus COVID-19 dari berkumpulnya orang banyak di satu tempat di ruang tertutup. Kalimat utamanya di awal paragraf, diikuti kalimat-kalimat penjelas, itulah disebut pola pengembangan umum khusus atau disebut juga paragraf deduktif. Masuk ke nomor 2, yaitu pola pengembangan khusus umum. Pola khusus umum ini kebalikan dengan umum khusus tadi. Hal-hal yang sifatnya khusus diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh uraian sifatnya umum. Gagasan utamanya di akhir paragraf. Bagian terakhir juga berfungsi sebagai kesimpulan atau ringkasan. Contoh paragrafnya. Sebagian besar orang tampak berjejer di pinggir jalan masuk. Ada orang berjejer. Kemudian sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan kanan jalan masuk.
Kita bisa membayangkan betapa ramainya ya. Kalimat terakhir, kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Kondisi bandara yang ramai diletakkan di akhir, sedangkan di sini adalah penjelasan uraian-uraian kecil bahwa banyak orang yang berjejer, ada yang duduk santai di atas motor, parkir sembarangan, itu diletakkan, rincian-rincian diletakkan di awal, kemudian kalimat utamanya di akhir. Kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Jadi ini polanya adalah khusus umum. Yang ketiga adalah ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan umum menggunakan ilustrasi konkret yang berfungsi untuk membuktikan sesuatu pendapat. Contohnya, sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya di Desa Piungan, sampai saat ini warga Desa Piungan hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Kondisi seperti ini. Jadi dia memaparkan kondisi A, kondisi B, kondisi C, kemudian disimpulkan di sini bahwa kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Pola ini adalah pola ilustrasi. Yang terakhir adalah perbandingan. Pada pola perbandingan dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contohnya, ini mengupas tentang lagu anak-anak. Tema lagu anak-anak zaman dahulu lebih bervariasi dan mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak jika dibandingkan, ini perbandingan ya, dengan lagu anak-anak masa kini. Anak-anak zaman dulu telah belajar tentang kebesaran Tuhan, misalnya pelangi, 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 alam sekitar, lihat kebunku, kasih sayang, oh ibu dan ayah, kemudian ada transportasi, ada pendidikan, melalui lagu-lagu tersebut. Mungkin kalian juga tahu ya lagu-lagu ini. Lagu tersebut mampu mendatangkan kegembiraan, juga memperluas wawasan pengetahuan anak-anak. Lagi-lagi ada kata dibandingkan. Nah ini ya, dibandingkan dengan lagu-lagu lama, lagu anak-anak zaman sekarang kurang memiliki variasi tema. Lagu-lagu tersebut kurang memperhatikan nilai yang ingin ditanamkan pada diri anak dan lebih memperhatikan kebutuhan pasar. Jadi temanya bersifat kontemporer karena mengikuti perubahan selera pasar. Unsur kesamaan yang masih ditemukan dalam kedua kelompok lagu ini adalah para pencipta lagu masih berusaha menciptakan irama yang gembira dan ritme yang sederhana seperti kehidupan anak-anak itu sendiri. Jadi paragraf ini menunjukkan perbandingan antara tema lagu-lagu zaman dulu dan sekarang, tapi juga memaparkan apa persamaan atau garis benang merahnya antara keduanya. Itu disebut paragraf perbandingan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Tetap semangat dalam belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.